seputar tugas dan juga pelayanan apa saja nih yang mungkin bisa diberikan kepada para pihak pencari keadilan ketika mengajukan perkara ini. Iya, bisa dijelaskan. Silakan. Iya. Jadi terima kasih mengenai peran ataupun fungsi dari Posbakum ini sesuai dengan Permen nomor 1 tahun 2014 itu pada pasal 15-nya mengenai layanan Posbakum yang ada di pengadilan. Itu yang pertama mengenai pemberian informasi, yang mana informasi ini Pak seputar bagaimana tata cara berperkara di pengadilan. Terus yang kedua itu berupa konsultasi hukum, yang dimana konsultasi hukum ini bagaimana pemberi dari atau petugas Posbakum itu memberikan penjelasan mengenai dalil-dalil ataupun pengajuan positanya lah, untuk apa saja yang dikeluhkan oleh pihaknya. Terus kita buat kegugatan ataupun permohonannya. Kemudian ada juga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Peradilan, jumpa lagi dengan kami, acara Pastok yang tak henti-hentinya memberikan kabar dan seputar penjelasan mengenai hukum di Pengadilan Agama Sukamara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyapa dan bertemu dengan segenap Sobat Peradilan yang ada di luar sana. Tak lupa mudah-mudahan Sobat Peradilan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Bapak Muhammad Reddy, sarjana hukum. Beliau adalah petugas Posbakum di Pengadilan Agama Sukamara, di mana pada hari ini akan menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan mengenai pelayanan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Sukamara. Oleh karena itu, sebelum kita beranjak pada kegiatan selanjutnya, kita akan berkenalan dulu nih dengan Bapak Muhammad Reddy, yang beliau kebetulan ada di depan saya tepat ini. Bapak Muhammad Reddy ini adalah alumni IAIN Palangkaraya ya? Iya betul Pak. Ya? Betul. Tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Artinya masih cukup fresh graduate ya? Insyaallah. Masih cukup fresh graduate tahun 2019 yang lalu. Iya. Di mana beliau ini adalah petugas Posbakum di Pengadilan Agama Sukamara. Oleh karena itu pada hari ini kita akan bertanya-tanya. Ini saya sebagai host, nama saya Arin Setirawan. Saya akan memandu acara ini selama kurang lebih beberapa menit ke depan. Oleh karena itu silahkan disimak para Sobat Peradilan untuk menjelaskan, untuk menerima informasi dari Bapak Muhammad Reddy. Baiklah, yang pertama nanti pertanyaan ya Bapak Muhammad Reddy yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah sebenarnya Posbakum itu secara garis besar ini apa gitu, biar kami mengetahui secara detail nih, biar nanti mengarah pertanyaannya biar pas gitu kan ya. Nah, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Muhammad Reddy. Terima kasih Bapak. Jadi izin di sini saya sebagai petugas Posbakum di Pengadilan Agama Sukamara, yang dimana saya jelaskan pertama bahwa Posbakum itu adalah kepanjangan dari Pos Layanan Bantuan Hukum, yang dimana bantuan hukum ini berupa konsultasi, informasi dan advis hukum, dan juga ada pembuatan dokumen untuk persyaratan hukum untuk pendaftaran pengajuan di pengadilan. Berkaitan dengan Posbakum ini, Bapak Muhammad Reddy ya. Iya, Pak. Kita ketahui bersama di Pengadilan Agama Sukamara ini ada Posbakum Aisyah ya. Iya, Pak. Nah, Posbakum Aisyah. Seputar tugas dan juga pelayanan apa saja nih yang mungkin bisa diberikan kepada para pihak pencari keadilan ketika mengajukan perkara ini. Iya, bisa dijelaskan. Silakan. Ya. Jadi terima kasih mengenai peran ataupun fungsi dari Posbakum ini sesuai dengan Permen nomor 1 tahun 2014 itu
pada pasal 15-nya mengenai layanan posbakum yang ada di pengadilan. Itu yang pertama mengenai pemberian informasi, yang mana informasi ini Pak seputar bagaimana tata cara berperkara di pengadilan. Terus yang kedua itu berupa konsultasi hukum, yang dimana konsultasi hukum ini bagaimana pemberi dari atau petugas posbakum itu memberikan penjelasan mengenai dalil-dalil ataupun pengajuan positanya lah, untuk apa saja yang dikeluhkan oleh pihaknya. Terus kita buat kegugatan ataupun permohonannya. Kemudian ada juga ini pembuatan dokumen-dokumen, itu berupa pembuatan surat gugatan ataupun surat permohonan, begitu gugatan semisalnya ada orang yang mengajukan cerai gugat, cerai talak. Terus ada juga permohonan, surat permohonan ini semisalnya ada orang mengajukan permohonan isbat, terus mengajukan dispensasi, perwalian dan sebagainya macamnya. Mungkin gitu. Pertanyaannya gini Bapak Muhammad Reddy ya. Kan memang posbakum ini kan memberikan layanan hukum. Nah, bagi para sobat peradilan mungkin bertanya kan, apakah itu ada biayanya gitu? Seandainya berperkara di pengadilan agama, kemudian menggunakan jasa posbakum. Kalau biaya perkara panjar perkara kan pasti ada. Panjar biayanya. Kalau untuk posbakum itu apakah ada biayanya? Iya. Jadi yang mesti kita tahu dan mesti kita publikasikan ke masyarakat luas atau para pihak baik itu di Kabupaten Sukamara dan maupun yang lainnya, bahwa berperkara ataupun mengenai pelayanan yang ada di posbakum itu sudah difasilitasi oleh negara, dan memang itu secara cuma-cuma ataupun prodeo kita sebutnya di bahasa hukumnya, yang dimana ketika ada para pihak meminta layanan hukum baik itu berupa konsultasi, informasi maupun pembuatan dokumen-dokumen mengenai hukum, baik itu gugatan permohonan, itu tidak ada sepeser pun dipungut biaya, jadi seluruhnya free, ditanggung ya, negara, ya. Jadi free, gratis gitu Pak. Iya. Baiklah, sobat peradilan, mungkin ini penjelasan mengenai posbakum ya, artinya biayanya free, kemudian layanan yang diberikan adalah layanan informasi juga kemudian juga layanan untuk pembuatan surat gugatan atau surat permohonan, dimana sesuai dengan Perma nomor 1 ya tahun 2014 ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan berikutnya ini yang host sampaikan nih, berkaitan dengan mungkin sobat peradilan juga ada yang bingung ini. Gimana sih mendapatkan jasa layanan posbakum itu? Apakah tiba-tiba kita langsung datang ke pengadilan, terus habis itu langsung kita duduk? Apakah prosesnya gimana tuh? Misalnya tahapannya lah. Silakan gitu. Muhammad Reddy. Jadi mengenai tahapannya, yang dimana kan biasanya para pihak itu Pak, jadi datang, biasanya kami di pengadilan itu ada PTSP kan. Jadi itu ada petugas layanan informasi. Yang pertama itu biasanya para pihak dilayani ke meja informasi dulu. Nanti setelah diarahkan, nanti petugas informasi itu yang mengarahkan ke petugas posbakum untuk mengurus semisalnya pemberian layanan hukum berupa kayak jurnal tadi, pemberian kayak informasi, konsultasi, maupun biasanya sih sehari-hari biasanya memang memberikan pembuatan surat-surat dokumen seperti gugatan dan permohonan. Berarti tahapannya sama seperti kayak orang mau daftar perkara ya? Iya. Cuma nanti diarahkan ke posbakum gitu ya. Oke. Berikutnya ini mungkin mewakili sobat peradilan juga untuk bertanya mengenai kalau dalam posbakum di Pengadilan Agama Sukamara ini, apakah dia bisa dipanggil nih ke rumah nih misalkan? Jadi kan tidak semua warga atau masyarakat ini kan ada di tempat atau di Sukamara ya. Bisa saja dia ada di luar kota atau dia lagi kerja. Nah, kira-kira bisa tidak dipanggil untuk ini saya mau posbakum nih gitu misalkan. Terus dipanggil gitu. Ya. Silakan, gitu gimana tuh? Jadi mengenai layanan perihal pemanggilan, misalnya ada kendala, jadi perihal itu bisa-bisa saja Pak.
Tapi yang pasti ada kita lihat perkara maksudnya pihaknya ini memang sebabnya nggak bisa ke pengadilan, ke kantor pengadilan, itu kenapa kita cari tahu dulu kan sebabnya apa dulu. Kalau memang tidak memungkinkan, insya Allah kami dari petugas Posbakum di pengadilan Sukamara insya Allah bisa mendatangi, tergantung kita atur jadwal ataupun waktu sesuai, enggak yang bertabrakan dengan pihak ataupun lainan di pengadilan gitu. Ataukah memang dianjurkan tetap di pengadilan agama aja ya memang ya pada dasarnya? Iya ya, kalau memang dianjurkan itu memang dianjurkan sangat di lainan Posbakum ini di pengadilan aja ya. Soalnya petugasnya itu cuma satu. Nah ya. Jadi itu perkara yang memang itu kendalanya Pak Andi. Kalaupun memang apa namanya bisa juga ya gitu ya. Bisa tapi juga. Memang sangat dianjurkan ke pengadilan aja. Okay. Terus berikutnya ini, kan dalam berperkara di Posbakum atau di pengadilan agama ini kan kadangkala apa namanya ada masalah-masalah nih katakanlah, misalkan yang tidak bisa disampaikan misalnya. Apakah di dalam Posbakum itu boleh? Maksudnya kita maksudnya batasan gitu ya Pak? Jadi saya mau nge-share masalah saya nih atau problem atau apa namanya yang ada di dalam curhatan gitu gugatan lah atau permohonan gitu kan, curhatan lah. Terus habis itu dituangkan dalam tulisan, apakah bisa secara privat gitu? Iya. Gimana? Jadi mengenai itu sebenarnya kalau biasanya kalau para pihaknya saya tanya-tanya berupa konsultasi kan, memang itu secara memang fakta yang dialami oleh pihaknya dan kita tuliskan atau masukkan ke duduk perkara yang ada di gugatan maupun di permohonan. Dan mengenai privatnya itu mungkin bisa Pak, tapi dalam hal kayak tertutup antara pihak Posbakumnya sama pihaknya. Cuma itu enggak dimasukkan ke dalam gugatan gitu. Cuma ada kesepakatan antara pihaknya sama Posbakumnya. Cuma untuk untuk menguatkan dalil gugatan ataupun permohonan itu alangkah baiknya apa yang terjadi di pihaknya atau yang ingin diajukan itu bisa saja biasanya memang harusnya kita masukkan ke dalam dalil gugatan gitu Pak. Baiklah, mungkin itu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya bagi sobat peradilan. Cuman ada lagi nih, barangkali Pak Muhammad Redi bisa menjawab juga. Kan memang tidak selamanya bersifat tatap muka ya. Apakah juga ada layanan online? Maksudnya lewat kasih kah atau lewat WhatsApp kah atau lewat telepon atau media elektronik gitu. Adakah di Posbakum Pengadilan Agama Sukamara? Mengenai pelayanan yang online gitu, ini kami sudah ada di aplikasi gugatan mandiri. Jadi pihaknya bisa juga datang ke pengadilan, cuma langsung ke dalam anjungan gugatan mandiri. Terus ada juga ini aplikasinya melalui email. Jadi itu mengenai pihaknya nanti mengirim ke email Posbakum itu ada juga. Kemudian ada juga kita baru ini di pengadilan meluncurkan ini, contohnya ini program zonasi Zero Nikah Siri yang dimana itu yang dibantu oleh pegawai yang ada di di desa. Untuk mengisikan Google Form berupa Google Form yang sesuai dengan data-data ataupun duduk perkara yang sedang dialami yang untuk diajukan oleh para pihaknya. Berarti memang secara offline bisa gitu offline ya. Bisa, secara ya. online pun juga online bisa. Pun juga bisa. Artinya sangat memudahkan bagi para masyarakat pihak gitu ya ketika akan berperkara di Pengadilan Agama Sukamara ya. Mungkin itu ya pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan oleh sobat peradilan yang mungkin bisa diketahui dari sobat peradilan semua yang ada di di luar sana, khususnya warga Sukamara. Jadi memang pelayanan Posbakum ini bisa dilakukan dalam bentuk online maupun offline. Bisa tatap muka dan juga bisa online. Tapi memang alangkah baiknya memang tetap dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Sukamara karena agar lebih detail lebih akurat ya.
Karena kan kalau Pencarian. memang online kan kadang ada pesan atau hal yang mungkin tidak bisa miskomunikasi disampaikan, ini. gitu ya. Lalu untuk masyarakat yang tidak bisa ini Mas, apa namanya? Kayak misalkan dia kan Nggak mampu. dia gitu. bisa membaca gitu kan. Tapi dia tidak paham mengetik nih. Kan ada masyarakat juga Oh iya paham. apa dia bisa membaca. Kalau memang dia nggak bisa membaca kan otomatis Secara pakai lisan gitu ya. gitu. Tapi kalau dia bisa membaca kan otomatis tetap bisa bikin surat ini, tapi dia tidak bisa mengetik, nggak jago lah Mas lagi dalam hal mengetikan. Kira-kira juga bisa dibantu juga tuh layanan misalkan dia ndak apa namanya ya pada dasarnya sama sih ya kayak kita Sama bikin aja, gitu ya bikin. sama saja ya. Cuman dia sudah bikin dalam hati dia tapi tinggal menyampaikan. Iya. Sementara petugas tinggal ngetik aja itu bisa juga berarti. Bisa Pak, jadi itu perihal contohnya kalau di pengadilan itu ada perkara lisan. Jadi kayak misalnya cerai gugat lisan atau cerai talak lisan. Jadi itu disampaikan dalam pembuatan surat gugatan itu pihaknya memang menyampaikan secara lisan dan memang dibantu oleh pihak Posbakum untuk pembuatan surat gugatan atau permohonan. Begitu juga dengan penggalian perkaranya kan bagaimana kita cari tahu penggaliannya dan memang itu memang secara lisan. Dan memang dikhususkan untuk yang memang perkara lisan ini kita khususkan ditaruh di ini judulnya di surat gugatan atau permohonan itu ditambah perkara lisan gitu. Gitu. Berarti memang Posbakum di Pengadilan Agama Sukamara ini paket komplit lah ya. Jadi Insyaallah. ada semua yang bisa Dibutuhkan, ya. diperbantukan lah buat masyarakat ini kan, bantu. termasuk baik secara offline maupun online kan. Iya Pak. Termasuk konsultasi informasi dan juga pembuatan surat Dokumen gugatan maupun surat permohonan. Lalu pertanyaan berikutnya nih, ini Iya, Pak. mungkin mewakili teman-teman sobat peradilan juga ya. Siapa tahu mungkin bisa bermanfaat juga apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Reddy ini, karena beliau ini kan petugas Posbakum di Pengadilan Agama Sukamara yang mungkin satu-satunya petugas ya, Satu-satunya, nggak ada Pak. lagi ya. Gitu ya. Oleh karena itu ini yang mungkin masih jadi pertanyaan para pihak ini kan tidak semua pihak ini kan punya akses yang bagus lah, utamanya di daerah-daerah yang yang sawit terpencil gitu ya, atau terdalam. kebun, terdalam ya atau kebun. Kira-kira kan agak susah juga tuh, offline mau ke pengadilan juga susah misalkan karena jarak juga kan. Terus juga dia mau online tidak ada sinyal misalkan. Adakah layanan mungkin yang bisa dibantu, yang bisa diupayakan gitu ya, Pak. upayakan untuk membantu masyarakat yang modelnya seperti itu loh, yang sinyal tidak ada, mau kesini juga susah misalkan. Iya, Pak. Ada enggak kira-kira seperti itu? Jadi kami dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara sudah ada merencanakan Pak mengenai sosialisasi ke dalam ke daerah-daerah yang memang terpencil, khususnya ke daerah-daerah yang memang rawan terjadinya perkara atau pelanggaran hukum. Jadi itu kita berikan sosialisasi dan memang ke daerah yang memang tidak adanya atau minimnya jaringan internet, listrik maupun segala macamnya. Yang mana kita berikan sosialisasi sekaligus nanti insya Allah misalnya ada hal-hal yang memang perlu dibantu, biar sekalian nanti pada saat sosialisasi kita pelajari dulu apa-apa yang perlu dibantu dan perlu diupayakan oleh pemberi layanan hukum ke pihaknya itu, Pak. Jadi ini cukup menarik ya di Pengadilan Agama Sukamara ini, karena meskipun baru berdiri berapa tahun ya di Pengadilan Agama Sukamara, berapa tahun kira-kira? 3. Kalau di sejak 2000 berapa? 2020 ya? 2020 Posbakumnya. Iya, 2020-an ya. Seingat lu 2020. 2020-an. Artinya kurang lebih berapa ya? 3 tahun lebih. 4 tahun ya, 4 4 tahun tahun. ya. 4 tahun. Jadi di usia yang cukup sedikit Posbakum masih dini.
Aisyah ini mampu memberikan apa ya, pelayanan lah, berusaha. masyarakat mencari keadilan khususnya di pengadilan agama Sukamara atau kita hukumnya. Jadi itu sobat peradilan semuanya, secuplik lah ya penjelasan mengenai pos bantuan hukum. Jadi jika memang ada pertanyaan dari teman-teman semua mengenai pos bakum yang ada di Pengadilan Agama Sukamara, bisa langsung mendatangi kantor Pengadilan Agama Sukamara atau juga bisa menghubungi lewat yang ada di website gitu ya. Jadi kebetulan dari kami ya di website kita ini ada layanan Kokumon lah istilahnya namanya, pos bakum online itu ya. Pos bakum online. Ada namanya Kokumon. Jadi bisa menggunakan jasa layanan online, bertanya-tanya atau juga langsung ke Pengadilan Agama Sukamara di Jalan Titik Lubut ya, kilometer 12 di Desa Natisdawa, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Kemudian untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menghubungi website kami di www.pasukamara.go.id atau juga di email pasukamara@gmail.com dan juga di WA yang tertera di website maupun telepon yang tertera di website pula. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada sobat peradilan pada episode Fast Talk kali ini mengenai layanan pos bakum di Pengadilan Agama Sukamara. Bagi teman-teman yang akan berencana untuk berperkara, bisa menggunakan jasa layanan pos bakum tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di pos bakum Pengadilan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ridi atas kehadirannya. Kami selaku moderator mengucapkan terima kasih karena kehadiran beliau ini mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat sekaligus memberikan